الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في الأعمال والاستقامة وحسن الخاتمة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم على من أنزل إليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. وبعد أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آية الله لعلهم يذكرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم ألهمنا رشدنا ولحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia-Nya lah kita sama-sama bisa terus berusaha memperbaiki diri. Baru saja kita sama-sama menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima berarti dinilai apa? Sudah melakukan sholat malam berapa? Setengah malam. Di sholat Isya berjamaah itu mendapat pahala setengah malam. Kalau sholat subuh berapa? Sepanjang malam. Ya, kalau sholat subuh sepanjang malam, kalau sholat Isya setengah malam. Kalau diterima. Kalau nggak diterima, zong berarti. Tidak ada pahala. Tetapi walaupun begitu, kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi kalau yang tidak menunaikan kewajiban, dia mendapatkan siksa. Kalau misalnya dia menunaikan kewajiban, siksanya tidak diberikan kepada dirinya itu. Kan kita membaca, sebagian di antara kita menghafal surah Al-Mudaththir. Apa kata Allah tuh? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka berkata, kami tidak termasuk di antara orang yang benar sholatnya itu. Maka perbaiki sholat kita itu, wuduknya perbaiki, terus hatinya diperbaiki, kecintaannya diperbaiki, kezuhudan terhadap dunianya diperbaiki. Nah, salah satu bentuk zuhud itu apa? Kalau misalnya ada makanan, udah tahu makanannya sedikit, cepat-cepat ambil atau biarkan orang lain ambil. Kalau zuhud
Hah? Ki. Oh, benar Ki. Biarkan orang lain ambil dulu. Repi, kumaha? Zuhud teh? Zuhud itu apa? Ya, meninggalkan dunia secara sadar karena tidak senilai dengan akhirat. Karena nilainya yang hina. Nah, salah satunya itu kita itsar. Itsar itu apa? Mendahulukan orang dalam bentuk dunia. Selanjutnya kalau ada makanan, biarkan orang lain makan. Jangan marah-marah, apalagi ngambil makanan orang, jangan. Jangan sampai kita begitu, ya. Akan damai dunia ini. Pondok itu akan damai kalau misalnya setiap di antara kita itu mendahulukan kepentingan saudaranya. Damai pasti itu. Nah, pasti ribut kalau misalnya apa? Masing-masing mementingkan lidahnya, mementingkan perutnya itu. Mementingkan matanya, apalagi mata keranjang. Nah, itu. Dikit-dikit mau tidur, mata keranjang itu. Dikit-dikit mau tidur. Nah, kita bersyukur walaupun mungkin di antara kita ada yang lelah, capek, pengen tidur, pengen istirahat. Itulah dorongan hawa nafsu kita itu. Tapi alhamdulillah kita tetap berusaha, walaupun berat, walaupun ringan, kita tetap berusaha hadir di majelis ilmu ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah terima usaha kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dikasih oleh Allah kenikmatan dalam menuntut ilmu itu, maka mata kita akan senang terjaga dalam menuntut ilmu. Akan senang kita belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu, membaca, mengamalkan. Cuman kalau misalnya kita belum cinta kepada ilmu, nah ini saking sakinahnya matanya terpejam sendiri, pergi dia ke dunia lain itu. Tahu-tahu ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Nah, udah pindah alam itu. Awas, hati-hati ya. Ya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita cinta, kasih sayang, walaupun mungkin kita belum bisa mengamalkannya dengan sempurna, tetapi mari kita sama-sama berusaha sekuat tenaga kita untuk meniru beliau, berkasih sayang dengan sesama, mencintai sesama, mendahulukan kepentingan sesama. Kalau ada makanan, biarkan yang lain mau juga. Ya ambillah satu misalnya, jangan diraup semua itu. Tidak memikirkan saudaranya, jangan begitu. Kalau kita tahu tindakan-tindakan begitu tuh hanya dicintai oleh setan, maka jangan dikerjakan. Ya, jelas nggak ini semua? Jelas, benar jelas. Ya, kemarin dites itu kemarin. Pas ditinggalkan makanan, lah. Ya, ternyata jelas, baru jelas di mulut aja berarti. Ya nggak apa-apa, namanya masih belajar. Cuman mau sampai kapan begitu? Ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua. Tadi di awal kita membaca ayat, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam tindakannya, jujur dalam niatnya, jujur dalam setiap tingkah lakunya. Nah, orang-orang seperti itu ya hendaknya kita temenin. Kalau kita lebih senang berteman dengan orang-orang yang lalai, mementingkan kehidupan dunia, maka kita akan jadi seperti itu. Kata Rasul apa? Perumpamaan orang yang bersahabat dengan penjual parfum, maka dia akan mendapatkan wanginya. Peniup api tukang besi, maka dia akan terkena apinya itu. Akan bau dia itu. Kemarin beberapa pekan lalu kita bahas tentang lalat dan lebah. Bagaimana lalat itu? Sukanya apa lalat?
Sukanya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah, bau kemana-mana, bawa penyakit. Tapi kalau lebah gimana? Dia mencari yang terbaik. Dia mencari bunga-bunga, tapi nggak semua bunga yang ada nektarnya itu. Dia cari yang terbaik, dia hisap. Dari perutnya keluar apa? Minuman, madu. Madu itu artinya apa? So, apa? Ya, madu minuman ya, bukan madu yang lain. Madu minuman yang menyehatkan. Coba lihat. Kalau misalnya kita tenang bersama orang-orang soleh di tempat-tempat baik, di tempat-tempat di sana dibacakan zikir, maka mudah-mudahan kita seperti madu. Tapi kalau misalnya kita senang di toilet lama, temannya nunggu, mah nggak selesai-selesai ini. Nah, jangan-jangan kita udah seperti lalat. Toilet itu memang kotor, tapi dia memang penting. Penting nggak toilet? Penting, kan sudah kita bahas. Misalnya mihrab ini nggak semua orang bisa sholat di sini itu. Tapi kalau nggak ada toilet gimana? Kalau nggak ada toilet, pusing pasti orang itu. Pasti orang kesusahan. Di masjid nggak ada toilet, wah pasti kesusahan. Tapi sebentar aja ke toilet itu, seperlunya aja. Jangan lama-lama, karena di sana banyak setan di sana itu. Siapa yang senang lama-lama di toilet berarti apa? Senang dia bersama dengan. Nah, jangan-jangan dia sudah menjadi. Nah, jangan-jangan dia sudah menjadi termasuk bagian dari mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seperlunya aja. Bersamalah orang-orang yang jujur, yang soleh, supaya kita terkena itu percikan nurnya itu. Terus apa kata Allah? Apa? Berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Terus apa lagi? Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami sudah turunkan, kami sudah berikan kepada kamu apa? Pakaian yang menutupi auratmu, dan sebaik-baik pakaian adalah apa? Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Jadi iman itu dia nggak berbusana, pakaiannya adalah ketakwaan. Jelas nggak ini? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah olehmu, kalau kata Buya itu. Ketahuilah olehmu dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Berarti apa? Kita tunduk, patuh, pasrah kepada semua yang Dia tetapkan, yang Dia atur, itu kita ikut. Maka kalau misalnya kita sedang berada dalam kesusahan, apa yang Dia suruh kepada kita? Untuk bersabar. Kalau kita bisa disingkapkannya hikmahnya, pasti kita bersyukur itu, walaupun dalam keadaan susah itu. Kalau misalnya kita sedang dikasih nikmat, maka bersyukurlah. Kalau kita sedang diuji, misalnya bermaksiat, maka segera bertobat. Maksiat itu ada banyak, ada maksiat mata, telinga, mulut, tangan, hati, perut, banyak. Maka segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kalau kita lagi sedang taat, misalnya seperti sekarang, maka saksikanlah bahwa ketaatan kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali bahasan tentang sujud. Ini rada sedikit panjang dan lebih ke teknikal. Nanti diperhatikan baik-baik, dibaca lagi, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita sampaikan salam kita kepada sang penulis kitab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan derajatnya, semakin melapangkan kuburnya, semakin menjadikannya taman di antara taman-taman surga, semakin menjauhkan kuburnya
dari jurang, di antara jurang-jurang neraka, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada beliau. Mudah-mudahan lebih jauh kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi penerus beliau. Amin ya rabbal alamin. Orang yang soleh beliau ini, maka kita mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah mencintai kita atas kecintaan kita kepada beliau karena Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa nana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrari fid dharain. Faslun fi man yusannu lahu sujudu. Fasal yang menjelaskan kepada siapa disunahkannya sujud tilawah atau sujud sajadah tersebut. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, supaya pembahasannya lanjut kita tidak ulang lagi. Nanti dibaca lagi. Ada berapa jumlah ayat sujud sajadah? Nah, ada 14 atau 15. Kalau menurut Imam Syafi'i yang diutamakan ada berapa? Ada 14. Yang satu tidak termasuk yang utama di mana? Surah Shad. Bagaimana kalau kita meyakini mengikut pendapat itu? Maka kalau lagi sholat nggak usah sholat. Nah, kalau kita berpendapat ikut pendapat itu, maka kalau kita sholat jangan sujud tilawah. Itu pendapat pertama. Kalau mau sujud tilawah juga gimana? Kalau pendapat pertama batal kita itu, kalau kita berilmu. Tapi kalau misalnya kita makmum, imam ini kita berpendapat itu, nggak usah sujud tilawah berarti. Tunggu. Kalau misalnya kita ngikut pendapat kedua, tidak apa sujud, ya silakan saja. Oh Ustaz, aneh berpendapat shot tidak termasuk, tapi aneh ngikut pendapat yang kedua. Kalau orang sujud, ikut sujud juga, ya nggak apa-apa, silakan aja ikut. Nah, cari aman. Itu ya aman, sebelahnya itu. Ya, ya'lam annahu yusannu lil qari'il mutatahhiri bil ma'i aw at-turabi haitsu yajuzu sawa'un kana fi shalah aw kharijan minha. Ketahuilah bahwasannya disunahkan bagi yang membaca ayat sajadah dan dia itu orang yang suci, baik dia bersuci menggunakan air atau menggunakan debu, sama saja baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jelas ya? Berarti yang tidak suci dari hadas disunahkan nggak sujud? Tidak. Haram, nggak boleh. Tidak boleh. Sama seperti sholat sunnah. Kata Imam Nawawi di atas, kalau orang sholat sunnah nggak punya wudu, boleh nggak? Tidak boleh. Wa yusannu lil mustami' wa yusannu aidan lis sami' ghairil mustami'. Disunahkan juga bagi orang yang menyimak dengan penuh perhatian. Disimak benar-benar.
Atau hanya sekedar dengar. Dia sekedar dengar sekali lintas, sujud tilawah. Kalau di sini jadi mainan itu, di telinga temannya supaya sujud. Kalau lagi ngaji kan dikeras-kerasin sengaja dia. Nah, jangan dimain-mainin ya, jangan jadi main-mainan. Walakin qala Syafi'i rahimahullah, tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkiduhu fi haqqil mustami'. Menurut pendapat saya, kira-kira kata Imam Syafi'i, aku tidak menekankan bagi orang yang hanya sekedar dengar sebagaimana aku tekankan untuk orang yang benar-benar menyimak. Kalau cuma sekedar dengar aja, kata Imam Syafi'i apa? Ya nggak ditekankan. Maksudnya apa? Tidak terlalu dianjurkan dengan kuat untuk bersujud, sebagaimana ditekankan, dianjurkan dengan kuat orang yang benar-benar menyimaknya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini masih gampang. Hadza huwa shahih. Ini adalah pendapat yang benar, kata Imam An-Nawawi. Itu yang benar. Tapi kalau misalnya yang sekedar dengar mau sujud, boleh nggak Inat? Hah? Boleh. Dengar simak, nanti nggak paham. Usahakan waktu kita di kelas simak, ngerti. Nanti kalau di luar kecil sekali kemungkinannya itu untuk dibaca lagi. Coba angkat tangan. Sudah ini dibaca lagi, cung. Ada? Tuh kan, 0% berarti kemungkinannya itu mustahil atau mustahil. Mustahil. Sekecil sekali, sangat kecil sekali kemungkinannya dibaca. Makanya fahami sekarang ini, diperhatikan baik-baik. Siapa yang nggak pegang kitabnya? Ini nggak pegang kitabnya. Kemana-mana kitab kita habis. Dimakanin apa? Oh, di belakang ini. Ada di belakang. Oh, belum cari. Udahlah nanti aja. Nanti cari ya. Persiapan nanti. Kalau nggak salah banyak itu kita beli itu, satu orang satu kalau nggak salah. Coba yang nggak ada coba angkatan. Berapa orang? Wah, banyak juga. Hah? Oh ya. Oh ya, nanti beli lagi. Dah, kita lanjutkan dulu ya. Qala Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini. Jadi beliau ini dijulukin Al-Imam, sama seperti imam-imam mazhab, imam dijulukin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, karena keilmuannya. Beliau termasuk daripada mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa dijulukan Haramain? Beliau dulu pernah mengajar di Haramain. Di mana itu Haramain? Mekah dan Madinah. Kurang lebih sekitar berapa tahun gitu, 4 tahun apa berapa tahun gitu. Nah, beliau punya ilmu yang sangat mendalam. Atau panggilannya juga Imam Al-Juwaini, karena bapaknya tinggal di Juwain, berasal dari Juwain. Nah, kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Juwaini apa? La yasjudu sami', yang hanya sekedar dengar enggak bersujud. Wal masyhurul awwal, yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Apa artinya? Silakan kalau mau sujud juga walaupun tidak ditekankan. Sawa'un kana al-qari' fi shalah aw kharijan minha yusannu lil mustami' was sami' as-sujud. Nah, tadi sudah kita bahas. Sama saja bagi kita mendengar orang yang sholat apapun di luar sholat. Kalau kita mendengar, sekedar dengar maupun dengar dengan penuh perhatian, maka disunahkan untuk sujud. Misal kita lagi dengar ada yang sholat baca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Kita lagi dengar orang ngaji di luar sholat orang itu, berarti kita sujud. Jelas ya? Simpel ini? Nah, gampang ini. Sawa'un sajadal qari amla, sama aja yang bacanya mau sujud apa enggak, yang penting kita yang dengar sujud. Nah, ini simpel. Jelas ya? Hadza huwa shahihul masyhur 'inda ashab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Ini yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling populer di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah berpendapat tentang hal tersebut. Qala sahibul bayan, sang penulis kitab Al-Bayan yaitu Imam Abul Khair Yahya bin Abul Khair As-Salim. Jadi kata beliau itu termasuk min ashabis Syafi'i, termasuk dari ulama-ulamanya dari mazhab Asy-Syafi'i. La yasjudul mustami' li qiraati man qara'a fi shalah. Wa qala as-Sayda li'anni min ashabis Syafi'i. Wa qala as-Sayda lani, nama orang ya, nama ulama, min ashabis Syafi'i la yusannu sujud illa ayyasjudul qari. Nah, ini ada beberapa pendapat. Ya, kita dengarkan pendapat-pendapatnya itu. Pertama, kata Imam Abul Khair, tidak sujud orang yang mendengar bacaan orang yang sedang dalam sholat. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, kita mendengar, sujud nggak? Nggak, kata siapa? Kata Imam Abul Khair. Kata Imam Abul Khair, nggak sholat, nggak sujud kalau orang yang sholat. Ada lagi Imam Saidalani, Imam Muhammad bin Abi Daud bin Muhammad Al-Maruzi. Jadi kata beliau, tidak disunahkan sujud kecuali yang membacanya sujud. Tolong matiin. Udah, matiin. Jelas? Jelas ya? Terus kata Imam An-Nawawi, was-shawabul awwal, yang benar yang pertama. Jadi gimana? Mau dia sujud, mau dia nggak sujud, mau sholat dia nggak sholat, kita disunahkan untuk sujud kalau dengar. Nah, itu pendapat yang kita pegang. Tapi kita juga harus tahu pendapat-pendapat yang lain supaya kita lebih lapang dada, supaya kita lebih toleransi, menghargai, ya. Wala farqa baina ayyakuna al-qari musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina ayyakuna kafiran aw sabiyan aw muhdithan aw imra'atan. Hadha huwa sahih indana. Sama aja, tidak ada perbedaan baik yang membaca itu seorang yang berislam, orang yang Islam, dia baligh atau masih kecil, dia suci apa enggak, laki-laki maupun perempuan. Sama aja, mau dia kafir, mau anak kecil, mau dia berhadas, mau dia perempuan, kita kalau mendengar maka sujud. Ini yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan itulah juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabina, ulama dari mazhab Syafi'i, teman-teman kami, kata Imam An-Nawawi berkata, la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdits was-sakran. Enggak usah sujud kalau yang baca itu orang kafir, kalau yang baca itu anak kecil, kalau yang baca itu orang yang berhadas, kalau yang baca itu orang yang mabok. Tidak usah sujud. Qala jama'atun minas salaf la yasjudu li qira'atil mar'ah, hakahu Ibnu Munzir an Qatadah wa Malik wa Ishaq was-shawabu ma qaddamnahu. Ada juga banyak dari ulama-ulama salaf. Salaf itu apa artinya? Terdahulu, yang hidup di bawah 200 Hijriah, 200 Hijriah ke bawah. Tidak usah sujud kalau yang baca itu perempuan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir, dari Imam Qatadah, dari Imam dan juga Imam Malik dan juga Imam Ishaq. Yang benar menurut Imam Syafi'i yang mana? Yang pertama tadi. Nah, ini perbedaannya. Sampai sini jelas ya? Jelas, dah simpel. Kita lanjutkan sedikit. Faslun fi ikhtisari sujud. Nah, sekarang diringkas oleh Imam An-Nawawi bagaimana sujud itu. Ini keadaan kurang nggak ya? Oh, ini
Tar sebentar. Sama nggak di kitab Anggi? Oh sama. Oh sebentar. Tar. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya kita bagaimana kita mau ringkas sujud itu, mau kita gabung ayat-ayatnya gitu. Apa itu penjelasannya? Wa huwa yaqra ayatan aw ayatan thumma yasjud. Sengaja dia itu mau sujud. Jadi misalnya kita baca satu ayat, saya mau sujud baca sengaja. Misalnya baca akhir surah Iqra al-Alaq misalnya. Sengaja untuk apa? Untuk sujud. Baca satu ayat atau dua ayat kemudian dia sujud. Haka Ibnu Mudhir, ngerti nggak ini? Ngerti? Siapa yang nggak ngerti? Revi ngerti? Nggak? Misal, ini mau sujud mau sujud tilawah, sengaja dia baca. Orang kan kalau misalnya baca satu surah Al-Alaq, baca satu surah. Baca surah Al-Isra, baca satu surah. Ini dia nggak sengaja satu ayat dibaca sama dia, pengen sujud. Apa motifnya? Ya kita nggak tahu. Ya mungkin pengen mendekat kepada Allah kan. Kita nggak tahu. Nah ini gimana ini? Jelas ini ya. Gimana hukumnya? Haka Ibnu Mundhir An-Sya'bi. Jadi Imam Ibnu Mundhir dari Imam Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa An-Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalik. Jadi Imam Asy-Sya'bi, Imam Hasan al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin, Imam An-Nakhai, Imam Ahmad, Imam Ishaq, menurut mereka makruh, mereka nggak suka itu. Cuman baca satu ayat untuk sujud. Wa an Abi Hanifah wa Muhammad bin Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bi. Ada pendapat yang lain dari Imam Ibu Hanifah, dari Imam Muhammad bin Hasan, Imam Abu Thawr, nggak apa-apa begitu. Wa hadza muqtada madhhabina. Nah, inilah yang kita pendapat yang kita gunakan. Boleh nggak pendapat yang kita gunakan? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ada beberapa makna itu. Bisa menagih hutang, iqtadha. Ada juga menunaikan hajat, gitu. Atau bisa juga kalau misalnya di sini itulah yang diambil dari pendapat kita. Itulah yang ditetapkan dari pendapat kita. Qadha itu apa? Nah, ketetapan. Qadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Qadar yang sudah ditetapkan. Ini yang ditetapkan oleh mazhab kami. Kalau misalnya di sebuah hadis samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza qatadha. Apa itu? Dia toleran kalau menjual, dia toleran kalau dia membeli, dia toleran kalau dia nagih hutang. Iqtadha itu diartikan nagih hutang itu. Jadi yang disenangi oleh Rasul itu begitu. Dicintai oleh Allah itu kalau dia menjual dia toleran. Harganya nggak apa-apa, mau ditawar. Kalau dia membeli harganya tinggi nggak apa-apa gitu. Kalau jual dia jual murah, kalau beli dia beli tinggi. Kalau nagih hutang dia santai. Nah, itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu. Kita termasuk nggak? Kalau lawannya, nah itu. Nah, kalau nagih setoran ya. Kalau nagih hafalan ini. Kalau nagih setoran ya kencang sedikit. Nah, sekarang ini rada ribet sedikit. Ini harus kita pahami ya. Di pasal selanjutnya ini harus kita pahami. Wabil khusus kondisi-kondisi sholat sujud mungkin belum kita alami, tapi bisa jadi nanti kita alami nanti. Perhatikan baik-baik ya, hadirkan konsentrasinya itu. Habis pasal ini sudah kita cukupkan. Lalu panjang dikit. Faslun idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsihi. Ini enggak ada masalah. Kalau misalnya sholat sendirian, dia baca sujud sendiri, dah selesai. Ngerti gak? Dia sholat sendiri, baca sendiri, sujud sendiri, dah aman.
Nggak ada soal. Falau taraka sujuda at-tilawah wa raka'ah thumma arada ay yasjuda lit-tilawati lam yajuz. Nah, dengarkan ini. Baik-baik dengarkan. Dia sudah baca ayat. Misalnya dia baca, kita contohkan ya, ini contohnya. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Dia mau ninggalin itu sujud tilawah itu. Lupa dia itu kalau sujud tilawah itu. Ruku dia. Tak. Sudah rukunya sempurna, mau sujud dia. Lam yajuz, enggak boleh. Kalau dia rukunya sudah sempurna tidak boleh. Jelas ini? Fa in fa'ala ma'al ilm batalat salatuh. Kalau dia masih saja mau sujud, dia tahu itu nggak boleh, maka sholatnya batal. Kok batal? Kenapa batal? Nambah rukun. Jelas? Kalau dia sudah dari berdiri, tek, nah ini sudah sempurna ini. Waduh, mau sujud ah. Nah, itu nggak boleh. Tadi kalau mau sujud, fa in kana qad hawa ila ar-ruku' wa lam yasil ila haddir raki'in jaza ay yasjuda lit-tilawah. Nah, ini yang tadi Anda bilang. Kalau misalnya dia mau ruku, ini misalnya ruku begini, baru mau ruku. Iya, sujud dulu. Ah, dia sujud dia. Nah, itu enggak apa-apa. Jelas? Tapi kalau dia sudah posisi tek, ruku dia enggak boleh sujud lagi. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Abdul Jalil, mana kacamata ada dua, nggak dipakai satu pun? Oh, sembunyiin. Dah ya, kita lanjutkan. Walau hawa li sujud tilawah, thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam jaza. Sudah ya? Ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi dia apa namanya? Belum, dia pengen sujud. Berdiri. Walau hawali sujud ditawa thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam. Kalau misalnya dia mau sujud enggak jadi sujudnya, terus berdiri lagi, itu enggak apa-apa juga. Jadi sujudnya belum selesai. Contoh ya. Ini belum selesai nih, misal dia sholat ini, Allahu Akbar, mau sujud, nggak jadi ya, nah itu boleh. Kalau yang tadi kan dia begini, misal apa namanya, dia kan yang pertama tadi dia begini, nah dia mau sujud, oh iya ya sujud ya, langsung begini, nah itu nggak boleh, ya, karena dia sudah sempurna rukuknya itu. Kalau dia baru begini, mau rukuk, belum rukuk nih. Iya lupa sujud. Nah itu nggak apa-apa, sujud ya. Dalam hati aja ngobrol, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya dia begini, belum sujud, balik lagi, nggak apa-apa. Jelas ya? Walau hawli sujud tilawah thumma bada lahu wa raja' ila al-qiyam jaza. Oke, kalau dia mau sujud belum selesai, dia berdiri lagi boleh. Wa amma idza asghal munfaridu bis shalah li qira'ati qarin fi shalah aw ghairaha fala yajuzu lahu an yasjud walau sajada ma'al batala salatuhu. Nah, yang ini dengerin ini. Dia misalnya sholat sendirian, terus mendengar ada orang yang baca ayat sajadah, dia baca itu. Dia sholat, dia dengar orang baca sholat, baca sajadah. Boleh nggak dia sujud? Boleh tidak? Kais, lagi sholat ini, tiba-tiba yang sebelah baca, dikenceng-kencengin, tadi wah jual tarif gitu. Dia bercanda ya di santri ini. Itu boleh nggak sujud itu yang lagi sholat? Tidak? Jelas ya? Simple ini. Jelas, jelas ya. Jadi jangan sujud kalau kita lagi sholat sendirian.
mendengar, baik mendengar dari orang maupun kita dengar orang, baik orang itu sholat maupun enggak sholat. Kalau kita lagi sholat jangan. Kalau kita sujud gimana? Batal sholatnya itu. Jelas ya? Nah, kalau jelas aman. Wa amal musalli fi jamaah fa in kana imaman fa huwa kal munfarid. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat berjamaah. Jadi sudah pernah kan Anda jelasin kalau misalnya imam itu dihukumi sama seperti orang yang sholat sendiri. Makanya kalau ada orang yang sholat sendiri jangan lewat di depannya. Makanya kalau sholat itu jangan di belakang pintu atuh. Dikasih satir. Kita mau lewat, nah sholat dia di sana itu, di dekat pintu itu ya. Jadi muter dulu kita itu. Atau kita kasih satir. Jangan. Imam juga sama, nggak boleh dilewatin. Kalau makmum nggak apa-apa. Jadi kalau kita lagi makmum, ada anak-anak lari sini, nggak apa-apa, nggak usah dibeginikan. Bersabar aja kita. Kalau nggak ada anak aja nggak usuk, apalagi ada anak. Jangan marah-marah, wah anak ini bikin saya nggak usuk. Kayak kalau nggak ada anak usuk aja. Anak-anak lari. Nah, tapi kita harus ya mengajarkan juga yang baik-baik. Maka ini pawang-pawangnya ini ya repi sama-sama pawangnya ini tegur baik-baik, jangan malah kita ajak bercanda dia. Nah, imam sama seperti orang yang sholat sendirian. Wa idza sajada imam litilawati nafsi wajib 'alal ma'mum ayyasjuda ma'hu. Kalau misalnya imam itu sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud tilawah. Ada kecualinya enggak? Ada yang sholat shot itu kalau kita berkeyakinan shot bukan termasuk yang utama ya. Tapi kalau misalnya kita termasuk yang utama, nggak utama, tapi kita ikut pendapat kedua, sujud aja itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya ada celah, ada pengecualian. Yang amannya kata Ustaz Yusuf, ambil aman aja, berarti apa? Ikut sujud aja. Jadi wajib 'alal ma'mum ayyasjuda ma'hu. Wajib atas makmum sujud bersama imam tersebut. Fa illam yaf'al batalat salatu. Kalau misalnya nggak sujud, maka salatnya batal. Salat siapa yang batal? Ya, salat makmum. Jelas ya? Imam baca ayat sajadah, imam sujud, kita jadi makmum, kita ikut sujud. Kalau nggak sujud, batal. Fa illam yasjudil imam, lam yasjudil makmum ayyasjudah. Kalau imam tidak sujud, maka makmum jangan sujud. Pinterlah makmum dari imam. Kalau gitu, sudahlah kamu aja yang jadi imam. Ya, kalau misalnya imam tidak sujud, maka makmum jangan sujud. Fa in sajada batalat salatuhu. Kalau misalnya si makmum ini maksa mau sujud, imam nggak sujud, dia mau sujud. Wah, imam ini nggak afdol ini. Kata Ustadz ngajarin yang afdol, bukan soal boleh nggak boleh, tapi afdol nggak afdol. Nah, ini berarti salah paham ya. Kalau dalam hal ini salah itu. Maka kalau misalnya si makmum ikut sujud, dia menjadi batal. Walakin yustahabbu ayyasjuda idza faragha min as-salati wa la yata'akkad. Tapi kalau misalnya makmum itu pengen sujud, imamnya nggak sujud. Setelah sholat selesai maka dia sujud. Kan ada imam yang gempor itu kan, dia khawatir kan, udahlah ruku aja lah, jangan pusing-pusing, nanti lupa lagi hitungan rakaatnya itu. Ada yang begitu imam-imam itu, apalagi imam-imam yang baru. Maka dia berkeinginan untuk sujud, maka dia setelah selesai sholat sujud ya, tetapi tidak dianjurkan dengan kuat, tidak ditekankan. Walau sajadal imam walam ya'lamil ma'mum hatta rafa'al imam ra'sahu min as-sujud fa huwa ma'dzurun fi takhallufihi wa la yajuzu ayyasjud. Jadi kalau misalnya imam sujud, makmumnya nggak tahu, sujud,
Kan coba ibu-ibu coba. Gimana ibu-ibu yang nggak ada ilmu, yang nggak paham tentang ayat sajadah? Allahu Akbar. Lo kenapa baca ayat lagi kata dia? Bukannya udah ini sami Allah. Habisnya sami Allah. Subhanallah, subhanallah kata. Nah, itu ma'dzur, ya. Jadi kalau misalnya si makmum itu nggak tahu kalau imam itu sudah sujud dan imam sudah angkat kepalanya, maka tidak apa-apa, dia dikasih uzur, dia ma'dzur, nggak apa-apa, tidak batal sholatnya itu, walaupun tadi yang pertama disebut batal. Kalau dia nggak tahu maka peraturannya berubah. Itulah disebutnya syariat itu koridor. Koridor itu apa? Dia ada jarak antara satu dengan yang lain, bukan garis lurus. Garis lurus tuh hitam putih, ya tidak. Kalau katanya begini, enggak begitu. Ada beberapa kondisi seperti misalnya, contohnya yang paling simpel sih menikah misalnya. Menikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Loh, kok iya? Bukannya menikah itu sunnah Rasul? Iya, secara umum. Tapi kalau misalnya dia menikah untuk menyakiti, untuk membalas dendam, nah itu haram, nggak boleh. Kayak di sinetron itu, tahu? Suka nonton ya sinetron. Nah, terus bagaimana lagi? Walau aima, kalau misalnya sang makmum itu dia mengetahui wal imam ba'du fi sujud wajib sujud. Si imam ini masih sujud, telat dia itu. Mungkin nggak tahu lagi khusyuk apa gimana. Tiba-tiba dia buka mata, sujud imamnya. Maka dia sujud. Allahu Akbar, imamnya kan Allahu Akbar, sujud. Dia rukuk misalnya, sujud. Nah, maka dia ikut sujud dia. Dia ikut sujud. Falau hawa ila sujud, dia baru mau sujud. Farafa al-imam wa huwa fil huwi, rafa'a mahu wa lam yajuz sujud. Kalau misalnya tadi dia mau sujud kan, telat dia itu, terus si imamnya ini berdiri, kepalanya sudah diangkat, maka sang makmum tadi jangan sujud, balik lagi dia, nggak jadi. Apa? Ya, jangan disusul ya. Dulu masih ingat dulu. Sholatnya ngejar masbuk, imamnya sudah berapa rakaat ini, imamnya sudah masuk rakaat ketiga, dikejar sama dia, itu luar biasa, kayak pembalap aja itu, tahu-tahu sudah bersama imam. Awal-awal memang begitu, awal-awal sholat begitu. Jadi kalau yang telat ngejar dia itu, udah bersama imam, ngejar rombongan itu. Siapa yang pernah begitu? Ayo. Nah, akhirnya ada Mu'adz bin Jabal. Dia sholat ngikutin imam. Setelah imam selesai, dia bayar kekurangannya itu. Kata Rasul begini. Nah, itu Mu'adz bin Jabal. Memang keren Mu'adz bin Jabal itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Wa kadza ad-dha'if alladhi wa huwa ma'al imam idza rafa'a al-imam qabla bulughi ad-dha'if ila sujud li sur'ati al-imam wa mut'il ma'mum yarji'u ma'hu wa la yasjud. Kan ada orang yang sudah sepuh dia itu, atau seperti kukang, tahu kukang nggak? Tahu kukang nggak? Ngangkat tangan lama, ngangkat tangan gini lama banget ya. Nah, kan ada yang pelan-pelan itu, dia mau ikut sujud, imamnya ngebut, imamnya pembalap ya nggak imam, nggak naik motor, ngapung terbang ngebut cepat langsung. Nah, jadi si pelan kan dia, imam sujud, dia pelan. Begini, tiba-tiba imam sudah ngangkat, dia begini, gimana? Dia harus kembali lagi, nggak boleh sujud dia.
Udah susah-susah dia mau sujud, nggak jadi. Maka dia berdiri lagi, ya, jelas ya. Misalnya yang sedang luka, sedang sakit, kan lambat dia. Apalagi yang ada, mohon maaf, bisul misalnya. Nah, yang ada bisul misalnya kan susah itu, penuh perjuangan. Maka yang dhaif, yang lemah-lemah itu, ketika si imam sudah ngangkat, sama seperti masbuk juga. Ini perhatiin itu. Jadi imam begini, kan cepat dia lari. Imamnya begini, berangkat begini, sudah mengangkat gini, dia masih ruku itu. Habis itu lihatin itu, dia nambah nggak? Ternyata dia nggak nambah itu. Oh, ada santri yang begitu itu. Coba, ya, awas loh. Soalnya kalau masbuk dihukum. Kalau imam sudah begini, kita nggak boleh. Walaupun dia belum Allahu Akbar, dia sudah begini, kita nggak boleh rukuk lagi itu. Kan imam sudah begini, wah masih sempat ini, lari. Habis itu kita kan harusnya tuh takbiratul ihram dulu wajib itu, jangan langsung begini. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Nah, habis itu tumakninah dulu. Baru kita ini, kalau misalnya nggak cukup ya sudah tinggal ditambah aja, nanti dihukum berdiri. Kalau dia begini nggak apa-apa. Kalau si imamnya masih begini nggak apa-apa. Pas imamnya sudah angkat, walaupun dia belum Allahu Akbar, nggak boleh lagi ruku. Berdiri, tumakninah. Jadi sambil jalan Allahu Akbar gitu. Waduh. Tumakninah dulu, berdiri tenang-tenang dulu, baca doa dulu. Itulah makanya yang menyebabkan kita itu akhirnya gampang disusupi, benteng kita itu lemah, nggak baca doa dulu, tidak tenang dulu, nggak mengagungkan dulu, nggak ada dirasa-rasa dulu, oh sekitar kita ini menghadap siapa. Nah, kalau aneh imam ada lama itu, Coba kalau aneh imam zuhur, banyak itu yang full itu 4 rakaat itu. Coba kalau yang pembalap imamnya itu cuma 1-2 orang itu, yang sisanya nggak ada itu, sisanya masbuk semua itu. Jadi kalau kita belajar dari hadisnya, kan Sayyidina Ali kan tahu ya, waktu mendahulukan orang tua jalannya pelan gitu, karena saking sopannya itu, beradabnya. Nabi Muhammad kan ditahan sama malaikat Jibril kan, tahu kan kenapa Rasul lama itu nunggu Sayyidina Ali. Nah sunnahnya begitu, kita sebaik-baiknya kita tunggu. Makanya rakaat pertama usahakan lebih panjang, kecuali tadi ada pendek. Karena memang susah motongnya itu. Kalau misalnya kita ambil yang sana nggak pas itu artinya, makanya tadi ada pendek rakaat pertama, biasanya lebih panjang. Jelas sampai sini ya? Ya, dikit lagi nih, 1 paragraf lagi. Alhamdulillah. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi wa la li qira'ati ghairi imamihi. Sekarang ada makmum ini yang lagi sholat, dia ini baru menghafalkan Quran, sudah hafal ayat saja dah, dia baca sendiri. Boleh nggak dia sujud? Boleh nggak dia sujud? Seorang makmum yang dia baca sendiri ayatnya itu, ini pusing. Padahal kita udah bahas itu kan, antara imam sama makmum. Makmum jangan baca kecuali apa? Surah Al-Fatihah. Ini enggak, makmumnya baca juga murojaah makmumnya. Kan di sebuah riwayat kata Rasul apa? Kau seolah-olah ingin bertentangan, membalap, kayak balap-balapan gitu, kayak apa namanya, cepat-cepat gitu, kayak yang berlawanan dengan bacanya Rasul. Rasul baca, dia baca juga gitu. Maka kita ikut pendapat yang cuma baca Al-Fatihah aja.
Hah? Kalau yang sir baca Al-Fatihah ya baca surah setelahnya. Disesuaikan, tapi kalau misalnya imamnya sujud, sujud. Kalau yang sir, bahkan kalau yang sir itu kalau kita masbuk misalnya 2 rakaat 3 4, ambil pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, 3 rakaat 3 4 kan qaul qadimnya tidak baca surah selain Al-Fatihah. Kalau qaul jadidnya baca surah setelah Al-Fatihah. Nah, tapi kalau misalnya kita masbuk 2 rakaat misalnya, maka 3 ke 4 baca surah, karena yang untuk mengganti yang 1 2 tadi itu. Gitu. Nah, jadi si makmum ini kalau dia sholat kembali lagi ke sini, dia baca sendiri ayat sajadah, boleh nggak dia sujud? Nggak boleh. Udah pinter ya. Kalau misalnya ada orang dia dengar, dia lagi makmum ini, dia dengar ayat sajadah, dia boleh nggak sujud makmum? Kalau imamnya nggak sujud, imam boleh nggak sujud? Imam sujud dengar bacaan orang lain, nggak boleh. Jadi tidak boleh kita menggunakan hadis celakalah aku kata setan. Anak Adam disuruh sujud dia bersujud, baginya surga. Aku disuruh sujud, aku nggak mau, bagiku neraka. Wah, aku nggak mau ngikut seperti iblis, aku mau sujud aja. Itu tetap nggak boleh, ada aturannya. Kecuali sudah selesai sholat kita mau sujud, boleh. Fa'in sajadah batalat salatuhu, batal salatnya itu. Batalat salatuhu, batal salatnya. Wa yukrahu lahu qira'atus sajadah. Bacaan dia itu, dia membaca ayat sajadah itu makruh. Wa yukrahu lahu isgha'u ila qira'ati ghairi imami. Dan dia juga dia nggak boleh menentang bacaannya imam tersebut. Jadi imam baca, dia ikutin aja, dia simak gitu dengan sebaik-baiknya. Wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau misalnya dibacakan Quran, maka dia mendengar, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Makanya ada yang mengatakan mendengar bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada membaca. Kenapa? Karena mendengar wajib, membaca sunnah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita membaca sambil mendengar, dapat dua-duanya kita berarti. Jangan itu dipakai untuk murojaah, dalilnya itu Ustaz mendengar katanya, jika dibacakan berarti mendengar wajib, maka aneh murojaahnya dengan mendengar. Bukan begitu. Kalau murojaah itu amalan lisan, bukan amalan telinga. Aneh punya teman itu, pas laporan itu bagus terus itu bacanya itu. Kalau laporan itu ya 5 juz, sekian juz, wah ngeri sekali itu. Aneh aja nggak kuat itu. Dulu waktu awal-awal itu berat itu, baca 3 juz itu berat itu. Dia itu 5 juz sekian. Pas dites macet satu pun gak ada yang bisa baca itu. Pas ditanya ternyata murojaahnya dengan cara mendengar. Itulah disebutnya bid'ah itu. Bid'ah adalah menghafal. Jangan begitu. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Udah gak sabar lagi nih. Traktiran bibi gaji pertama ya. Ya barakallah. Biasanya restu yang paling kencang nih. Udah kalem sekarang. Ya, kita cukupkan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan dapat dipahami, nanti dibaca lagi ya. Dibaca, difahami baik-baik. Ingat kemarin aneh sampaikan sebuah riwayat yang nanti kata Rasulullah SAW, ulama-ulama itu dapat majelis khusus, dikumpulkan, dapat mimbar spesial. Terus Allah mengatakan apa? Tidaklah aku letakkan hikmahku, ilmu-ilmuku kepada kalian itu karena kecuali apa? Aku sudah mengetahui bagaimana kalian itu. Tujuannya untuk apa? Untuk Allah ampuni semua dosa-dosa ulama-ulama itu. Jadi Allah nggak peduli seberapa banyak dosa ulama itu. Tapi kita sudah bahas syarat minimal ulama itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya yang takut kepada Allah ulama saja. Kalau kita masih takut miskin dibanding takut sama Allah, dibanding takut bermaksiat, berarti belum ulama. Kalau misalnya kita masih lebih takut mati dibanding takut bermaksiat, belum ulama. Ya.
takut jatuh, takut ditinggalkan teman, takut macam-macam, takut dihina oleh orang. Itu kita lebih takut dibanding kita takut bermaksiat. Berarti belum masuk syarat pertama, itu baru syarat pertama itu. Ya. Oke, kita cukupkan dulu dan alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, nas'aluka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المقبولين واجعلنا من عبادك الصالحين ومن العارفين برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم انصرهم واجبرهم وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والظالمين والمشركين والمنافقين والصهيونيين يهود إسرائيل وشركائهم. اللهم شتت سملهم وزلزل أقدامهم وفرق صفوفهم وآتهم من حيث لم يحتسبوا واجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف مأكول ودمرهم تدبيرا إنهم مكروا مكرا ومكرت مكرا وأنت خير الماكرين فاجعل عاقبة مكرهم أن دمرتهم مقامهم أجمعين واجعل بيوتهم خاوية بما ظلموا أورثوا أرضهم وأموالهم وديارهم للمسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الله الصالحين وأئمة القرآن الكريم والشهداء والصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.